Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bersama saya Reski Nur Asisa. Sekarang kita akan membahas untuk pembahasan CRUD yang kedua, yang dimana di sini nanti kita akan menambahkan gambar pada halaman tabel indeks, menambahkan gambar pada halaman add data dan add data action. Nah, hingga cara untuk menghapus gambar. Yang akan kita lakukan pertama, nanti kita akan menambahkan kolom untuk menampung gambar foto kita di tabel database kita, yaitu pada database mahasiswa yang sebelumnya kita buat. Nah, kemudian database itu berfungsi untuk menyimpan data gambar kita pada kolom foto ini. Kita juga akan menambahkan gambar pada halaman indeks pada tabel read-nya. Dan yang kedua, kita juga akan menambahkan gambar pada halaman add data. Jadi nantinya bukan hanya teks yang akan kita inputkan untuk mengirimkan ke database, tetapi juga kita akan membuat form untuk mengupload gambar. Begitupun dengan action, karena action ini akan berfungsi untuk menghubungkan ke database kita secara langsung. Kemudian yang ketiga, kita akan menghapus data gambar. Dan perlu kita ketahui bahwa gambar yang kita simpan di database hanya nama gambar, dan untuk gambar aslinya kita akan simpan di storage. Kemudian kita membuka exam. Pertama kita mengaktifkan Apache yang merupakan web server kita. Apache ini adalah service untuk web server kita. Selain itu, kita juga wajib mengaktifkan MySQL di exam ini untuk database. Bagaimana cara kita untuk menyimpan data di server kita, karena di sini kita akan menggunakan database. Kemudian kita membuka browser. Di sini kita menggunakan Firefox. Kita buka database kita dulu, membuka localhost phpMyAdmin. Yang pertama kita lakukan adalah menambahkan kolom pada database kita, khususnya pada tabel mahasiswa. Nah, di mahasiswa ini terdapat tabel user. Oke. Nah, di tabel user ini kita nanti akan menambahkan foto di database web kita. Di sini kita sudah tambahkan ya. Kita sudah buat database kita menambahkan satu kolom untuk menampung nama foto kita. Untuk menambahkan satu kolom pada bagian halaman struktur terdapat add kolom. Nah, add kolom itu untuk menambahkan satu kolom, dan juga di sini kita bisa mengatur posisi kolom sesuai di mana yang kita inginkan. Oke. Nah, dalam hal ini kita ingin menempatkan kolom foto itu setelah after ID user. Kemudian setelah itu kita klik go. Kemudian kita isi nama kolomnya. Di sini kita mengisinya, kolomnya itu foto. Anggap kita belum membuat ya. Jadi sini kita tipe varchar, karena nantinya itu akan berupa karakter. Kemudian kita isi panjangnya itu kita berikan sebesar 100 saja. Nah, setelah kita isi nama kolomnya, tipe, dan panjangnya itu, maka kita klik save untuk menyimpan tabelnya. Oke, dapat kita lihat seperti ini. Nah, setelah dibuat itu nanti akan ada tabel foto di sini. Oke, karena ini sebelumnya kita sudah buat. Di sini selanjutnya kita membuat folder image yang akan disimpan di dalam folder aset. Aset itu adalah aset-aset kita ya. Di situ ada untuk CSS kita simpan di situ, dan di dalam folder aset juga itu terdapat folder image. Nah, folder image tersebut itu untuk menampung gambar aslinya kita. Sedangkan nama file fotonya itu kita simpan di database. Kemudian langsung saja kita buka Visual Studio Code. Nah,
Untuk cara nge-read data, kita dapat tampilkan di halaman indeks. Di sini kita hanya menambahkan file foto pada halaman indeks. Kemudian kita masukkan tag image. Oke, kita buka file indeksnya. Oke, kemudian kita cari. Oke. Nah, di sini kita cuma menambahkan kolom foto yang kita sesuaikan dengan database kita. Karena tadi ada kolom foto ya yang kita tambahkan. Nah, kemudian setelah kita menambahkan, di sini kita membuat kondisi if empty data foto yang kita ambil dari database. Nah, apabila kosong, maka akan menampilkan ini image source asset image. Nah, apabila foto atau datanya ada di database, maka akan menampilkan ini. Maksudnya foto kita itu ada di dalam folder aset, kemudian di dalam tabel di dalam folder image, kemudian kita ambil data fotonya yang ada dalam database seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ini akan sini menyisipkan HTML. Kita harus pastikan bahwa di dalam HTML itu hanya menggunakan tanda kutip 1 ya. Karena kalau kita menggunakan titik 2 nantinya itu akan terjadi error. Oke. Setelah ini kita akan melakukan read data ya teman-teman. Setelah read data, maka selanjutnya kita akan meng-create data halaman di add data yang dimana kita menambahkan data menggunakan foto. Oke, kita buka di sini CRUD ya. Nah, kita login terlebih dahulu. Password login. Nah, kita klik add data, tambah data, dimana sebelumnya itu kita hanya bisa menambahkan username, ada name, email, dan password. Maka sekarang di sini kita akan menambahkan foto. Jadi untuk halaman ini kita pasti harus masuk di bagian add data.php. Oke, di sini untuk folder file CSS kita sekarang simpan di folder aset. Oke, jadi nanti akan mundur sekali, kemudian ke CSS, lalu ke Bootstrap. Oke, seperti itu. Jadi untuk menambahkan foto di bagian add data, maka di sini kita hanya menambahkan div saja untuk kita masukkan foto. Oke, seperti itu. Kita menambahkan div untuk ada kelasnya juga. Oke, selanjutnya untuk menambahkan foto, untuk tipenya kita menggunakan tipe file dan namanya itu adalah foto. Tujuannya apabila belum ada datanya, maka otomatis dia akan meminta datanya dulu untuk kita submit, seperti itu. Oke, required sini terdapat required yang kita gunakan. Itu adalah file dari Bootstrap juga. Nah, kemudian ketika kita mengirimkan file, baik itu berupa foto atau yang lain, maka di sini kita menambahkan ng-type karena kita sudah punya file fotonya. Nah, apabila kita mau lupa memakai ng-type ini, maka foto yang akan kita kirimkan itu tidak akan terkirim. Seperti itu teman-teman semua. Oke, selanjutnya
di bagian add data ini kita menerima data. Di data action ini kita menangkap datanya, yaitu ada username, name, email, password, dimana kita di sini menggunakan metode post untuk menangkap datanya. Oke, untuk foto di sini kita menggunakan kondisi if, yang dimana apabila kita mau mencet tombol submit maka akan mengeksekusi yang ini. Oke. Kemudian untuk gambarnya di sini kita menggunakan permission, yang dimana diperbolehkan itu ketika gambar yang kita diupload user itu harus berbentuk PNG dan JPG. Kemudian untuk nama foto, di sini kita menggunakan file foto. Di sini disesuaikan karena kita di sini menggunakan name-nya itu foto. Jadi nama foto itu harus disimpan di foto name. Kemudian, nah ini untuk bagaimana cara kita mengambil eksistensi dari file name kita itu. Kemudian di sini terdapat file variabel ukuran, dimana size-nya itu kita simpan di file ukuran. Tujuannya untuk kita batasi ukuran agar storage kita itu tidak cepat full. Kemudian ada file temporary yang merupakan isi dari foto kita. Dan kemudian untuk temporary ini untuk isi foto kita, dan di sini kita buatkan kondisi untuk eksistensinya seperti itu. Untuk di sini apabila kondisinya benar maka akan mengeksekusi dan ini. Dan apabila kondisinya tidak benar atau salah ya, maka akan mengeksekusi gagal upload gambar. Dan apabila ukurannya besar itu akan mengeksekusi yang ini, bahwa ukuran filenya itu terlalu besar. Oke, selanjutnya MySQL query di sini adalah untuk menginsert data atau mengcreate data beserta fotonya. Jadi di database itu cukup name saja kita yang bisa kita masukkan, karena di database itu hanya menyimpan data teks, sedangkan file aslinya itu kita simpan dalam storage. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga cara untuk menghindari kesamaan nama foto kita. Nah, untuk membuat nama foto kita berbeda-beda, kita dapat membuatkan seperti ini, teman-teman. Kita buatkan nama web itu Scorcher UD yang kita bisa sesuaikan dengan project kita nanti. Kemudian di awal di webcher UD, kemudian tambahkan date. Date-nya di sini kita sudah atur waktu zona Indonesia yaitu Makassar, dan menggunakan fungsi PHP yaitu ada bulannya, hari, jam, menit, dan detik. Apabila kita upload di hari atau jam dan menit yang berbeda, maka foto kita itu akan tidak ada yang sama. Jadi nama file foto kita nantinya itu diawal dengan web_cher_ud, kemudian ada tanggalnya dan name foto. Kemudian kita lihat, kita coba untuk menambahkan data dan sekalian kita menambahkan fotonya juga. Oke, nah di sini kita mencoba menambahkan data baru dan mengupload foto. Kita isi username, name, email, password, serta menambahkan sebuah foto. Apabila berhasil, maka tampil berhasil menambahkan data. Nah, kita ambil saja di picture foto kita cari foto yang di bawah 1 MB. Kita cari dulu untuk fotonya sebagai contoh saja. Oke, di sini ada foto cyber attack pena. Kita coba. Oke, kemudian kita send datanya. Oke, setelah di-send kita oke. Nah, setelah berhasil akan tampil seperti ini, berhasil
menambahkan data. Nah, ini adalah data yang kita tambahkan tadi beserta dengan foto yang kita masukkan. Kita lihat di storage kita di folder image, yaitu ada foto yang kita tambahkan tadi itu. Jadi namanya itu diawali dengan web _crud, kemudian tahun, bulan, jam, menit, detik, kemudian juga nama dari foto kita di ujungnya seperti itu. Kemudian kita lihat di database. Oke. Nah, jadi data beserta foto kita itu tambahkan akan berhasil dikirimkan, jadi otomatis akan terinput ke database seperti ini. Jadi kita sudah meread data image di database, yang dimana image aslinya itu kita simpan di dalam storage. Nah, dan di sini kita juga sudah buatkan programnya, yang dimana apabila ekstensinya berbeda maka gagal mengupload fotonya atau filenya terlalu besar seperti itu. Selanjutnya kita buka Visual Studio Code untuk menghapus foto. Nah, untuk menghapus data kita pakai halaman indeks saja karena linknya akan mengarah ke indeks PHP. Nah, untuk sekarang kita akan menghapus data baik di database maupun di storage kita. Jadi nanti foto dan data yang di database kita itu akan hilang, dan foto yang ada di storage kita itu akan terhapus juga secara otomatis apabila kita hapus. Caranya kita mengambil data foto terlebih dahulu. Cara mengambilnya kita menggabungkan satu line dengan mengambil data berbentuk array dari query-nya. Lalu mengambil select data foto dengan add user. Kemudian untuk menghapus data di folder storage kita bisa melakukan ini, yaitu untuk menghapus data yang ada di storage kita. File yang kita mau hapus di sini adalah get data foto. Oke, hanya seperti itu. Kemudian kita coba untuk menghapusnya. Kemudian kita lihat, kita hapus yang ini saja. Reskinur, kemudian kita hapus. Kita coba hapus ya teman-teman. Oke, setelah kita di sini masih ada ya. Jadi setelah kita hapus, yakin. Oke, kita akan hapus. Nah, data kita itu tadi akan terhapus. Nah, kita lihat di folder image kita, fotonya tadi itu sudah terhapus. Nah, kita lihat di database juga data beserta fotonya itu terhapus. Secara otomatis akan terhapus apabila kita hapus di tabel indeksnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengeditan data seperti username, name, email, password, dan juga kita melakukan pengeditan foto. Jadi setelah diedit, data dan fotonya akan berubah pada tabel di halaman indeks dan juga di database yang sudah terupdate. Untuk melakukan edit data, kita sudah menyiapkan folder update data untuk kita edit datanya. Dan juga di dalam folder asset, nah terdapat folder image untuk kita sudah memberikan foto kita yang kita akan masukkan. Kita buka file update data. Nah, di sini terdapat include, yang dimaksud adalah menyatakan file connection dan connect.php sudah terhubung dari database. Maksudnya di sini kita akan melakukan autentikasi data yang ada di database terhadap data yang diisikan di form login tadi, agar kita dapat memvalidasi apakah data yang dimasukkan ada di database atau tidak. Nah, untuk session startnya di sini maksudnya kita mengaktifkan dan memulai session kita, bagaimana session itu akan berjalan. Oke, seperti itu. Nah, di halaman edit data ini nanti itu digunakan untuk mengupdate data apabila ada data yang ingin kita ubah, seperti itu. Nah, untuk edit data ini
kita bisa mengubah username, name, email, dan passwordnya. Oke, dan juga kali ini kita juga bisa melakukan update untuk mengubah fotonya atau image ya. Sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai update untuk mengedit username, name, email, dan password. Sekarang kita ingin menambahkan di halaman edit data, update data untuk mengedit image atau mengupdate image. Nah, di sini kita hanya menambahkan label foto. Oke, terdapat label foto dan source image yang ada di folder asset. Kemudian di dalam folder image, kemudian kita ambil no foto PNG yang terdapat pada folder image. Apabila kita belum memasukkan fotonya seperti itu. Kemudian di sini kita akan menginputkan foto dengan tipe file. Seperti itu. Untuk selanjutnya, kemudian kita memberikan tombol submit yang kita beri nama edit. Nah, setelah datanya disubmit, maka data tersebut akan dikirimkan ke update data action.php dengan waktu sekian detik, tidak tampak gitu. Jadi, nah di sini terdapat kondisi if jika kita edit, maka yang teredit itu ada di user, username, name, password, dan juga terdapat variabel data untuk mengedit fotonya. Untuk mengirimkan data di sini kita menggunakan metode post ya. Kemudian juga terdapat variabel SQL update yang dimana kita akan melakukan update untuk username, name, email, password, dan juga foto. Yang dimana kita ID user di sini sama dengan ID user. Nah, kemudian variabel query update adalah untuk mengkonekkan data update kita. Sini ada variabel connect dan variabel dari SQL. Kemudian di sini terdapat kondisi jika update-nya kita berhasil, maka mengarahkan kita ke file index. Sedangkan apabila terdapat error, maka nanti akan ada pemberitahuan error begitu, akan tampil error. Kemudian saya memperlihatkan di halaman indeks untuk mengedit data atau mengupdate datanya. Oke, di paling bawah di sini terdapat di halaman indeksnya kita membuat tombol button yang kita beri nama edit untuk melakukan pengupdatean data. Nah, seperti itu. Kemudian di sini terdapat ref. Ref di sini itu untuk membuat link aktif pada program kita. Nah, yang bisa kita lihat linknya apabila sudah berada di halaman edit dapat dilihat seperti ini. Oke, ada localhost CUD, update data.php, kemudian di user 17. Untuk mengedit foto atau melakukan update foto di sini kita akan browse, kemudian mengambil foto yang sudah ada di dalam folder image kita yang di dalam aset tadi kan ada folder image. Kita coba untuk mengubah datanya. Kita ubah saja username-nya dengan fotonya saja. Kita buka di dalam folder aset ada image dan image yang sudah kita masukkan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita edit, maka datanya sudah terupdate seperti ini teman-teman. Jadi username-nya tadi sempat kita ubah menjadi Reski1122. Kemudian fotonya kita update. Maka foto yang ada di tabel indeks ini akan berubah. Begitupun dengan di database kita, fotonya akan berubah seperti ini. Oke, itu ada image sesuai namanya. Username kita juga sudah terupdate di database. Begitupun dengan nama file fotonya yang ada di database. Kemudian kita coba, oke. Selanjutnya kita coba logout untuk masuk ke username kita tadi itu.
Oke, kita masuk Reski 112, passwordnya. Passwordnya di sini ada. Oke, kita login. Oke, maka tampil indeksnya itu seperti ini. Ada foto kita, kemudian ada selamat datang Reski Nur Asisa, seperti itu. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai CRUD yang kedua, di mana kita melakukan create, read, and delete menggunakan image seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.